berasal dari AC dengan NIM 1902052998. Assalamualaikum, hai Bu Alfi, nama saya Dahnia Rainiza, NIM 1902055274, asal dari Aceh. Salam kenal. Nama saya Maria Meta Borusi Temorang, NIM saya 1902055287. Saya berasal dari Riau. Hai Bu Alfi, perkenalkan, nama saya Sheila Tesalonika Sinaga, NIM saya 1902053006. Saya mahasiswa ekstensi farmasi kelas B dan asal saya dari Medan. Salam kenal Ibu Alfi. Jadi Bu, kelompok kami akan membahas materi Ibu mengenai lisosom dan retikulum endoplasma. Semoga video ini Ibu bisa suka dan selamat menyaksikan Bu. Lisosom merupakan organel sel membran tunggal yang diproduksi oleh badan Golgi, memiliki pH yang sangat rendah dan mengandung enzim hidrolitik, yaitu suatu enzim yang dapat mencerna setiap mikromolekul intrasel. Dalam kondisi asam, enzim tersebut dapat menghidrolisis lemak, protein, asam polisakarida, dan nukleat. Lalu permukaan luar lisosom dibentuk oleh membran tunggal yang terdiri dari fosfolipid yang memisahkan interior lisosom dari lingkungan eksternal membran. Lalu untuk ukuran lisosom berkisar 0,1 hingga 1,2 mikrometer. Untuk pembentukan lisosom ada dua, yaitu pembentukan langsung oleh retikulum endoplasma dan oleh badan Golgi. Untuk pembentukan langsung oleh retikulum endoplasma, dalam proses pembentukan lisosom, enzim yang ada dalam lisosom yang dihasilkan merupakan protein yang diproduksi oleh ribosom yang akhirnya memasuki retikulum endoplasma. Setelah memasuki RE, enzim kemudian akan dimasukkan kembali ke membran yang pada akhirnya akan dikeluarkan ke dalam sitoplasma. Lalu untuk yang badan Golgi, selama proses pembentukan lisosom, enzim yang terkandung dalam lisosom diproduksi oleh ribosom yang pertama-tama akan ditempatkan di Golgi, kemudian akan menyelimuti enzim membran dan pada akhirnya akan ditempatkan ke dalam sitoplasma. Selanjutnya fungsi lisosom. Ada tiga, sama endositosis, yaitu proses pembentukan makromolekul dari luar sel ke dalam sel melalui mekanisme endositosis. Yang kedua, autofagi, yaitu proses yang digunakan untuk pembangunan dan degradasi bagian sel sendiri seperti organel yang tidak berfungsi lagi. Lalu yang terakhir ada fagositosis, yaitu proses pembentukan partikel berukuran besar dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus ke dalam sel. Aktivitas lisosom yaitu lisosom primer dihasilkan oleh badan Golgi dan lisosom berfungsi dengan suatu endosom sehingga molekul-molekul kecil hasil pencernaan difusi ke dalam sitoplasma dan materi yang tidak dicerna dibuang keluar sel saat terjadi fusi partikel dengan membran plasma. Yang
Sedangkan macam-macam dari lisosom itu terbagi menjadi dua, yaitu lisosom primer dan lisosom sekunder. Lisosom primer adalah lisosom yang bertugas dalam memproduksi enzim yang belum aktif, berfungsi sebagai penggola makanan. Sedangkan lisosom sekunder adalah lisosom yang aktif dalam kegiatan pencernaan sel. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan retikulum endoplasma. Pengertian retikulum endoplasma yaitu membran yang kontinu yang terdapat baik pada sel tumbuhan, sel hewan, dan tidak ada dalam sel prokaryotik. Nah, retikulum endoplasma atau yang disebut RE, yang disingkat dengan RE, dia merupakan organel yang berupa tubulus atau pembuluh halus, kantong-kantong pipi atau sinternea, dan gelembung-gelembung halus atau vesikula. Nah, berdasarkan struktur anatomis dan morfologis, berdasarkan kimiawinya serta fungsinya, retikulum endoplasma dibagi menjadi 3. Yang pertama, retikulum endoplasma beragranul. Yang kedua, retikulum endoplasma agranul. Yang ketiga, retikulum endoplasma sarkoplasmik. Nah, kita masuk ke retikulum endoplasma beragranul, yaitu REG atau retikulum endoplasma beragranul merupakan tumpukan-tumpukan kantung-kantung pipi yang disebut sistemik. Elemen karakteristik dari REG adalah berupa lembaran tipis yang terdiri dari 2 membran bersatu pada bagian tepi masing-masing dan dibatasi oleh suatu kafit berbentuk kantong yang aplatis atau disebut dengan sakulus. Nah, letak dan jumlah dari sakulus bervariasi tergantung pada jenis sel dan fungsi dari aktivitasnya. Bila letak REG berkembang baik, letak sakulus menjadi sistematis. Jadi dia terarah berbentuk paralel yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu retikulum endoplasma agranul atau yang disingkat dengan REA. Nah, REA ini tidak memiliki butir-butir ribosom pada permukaannya. REA berupa anyaman saluran-saluran halus. Retikulum ini banyak ditemukan pada sel pada otot langkah, sel-sel pada pembuluh ginjal, ketiga pada kelenjar endokrin, dan pada tumbuhan yang banyak ditemukan pada sel kelenjar atau sel penghasil minyak. Fungsi REA sebagai tempat sintesis lipida, sebagai tempat metabolisme karbohidrat, sebagai tempat konsentrasi kalsium, dan selanjutnya sebagai detoksifikasi obat-obatan, dan yang terakhir sebagai tempat melekatnya reseptor pada protein membran sel. Nah, yang ketiga yaitu retikulum endoplasma sarkoplasmik. Nah, retikulum ini adalah jenis khusus dari RE agranul. RE sarkoplasmik ini ditemukan pada otot polos dan otot lurik. Nah, RE sarkoplasmik menyimpan dan memompa ion kalsium, dan REA sarkoplasmik juga berperan dalam pemicuan kontraksi sel-sel pada otot. Nah, fungsi retikulum endoplasma yaitu antara lain sebagai tempat menyimpannya kalsium, sebagai tempat mensintesis kolesterol dan asam asetat, selanjutnya menghasilkan hormon steroid dan ceramida, selanjutnya sebagai tempat pelekatan molekul enzim, dan sebagai tempat transport lipid pada sel-sel epitel usus. Terus selanjutnya mensintesis fosfolipida atau lipida struktur membran. Nah, fungsi retikulum endoplasma juga sebagai pusat biosintesis sel, membantu menampung hasil sintesis protein yang dilakukan oleh ribosom dan sekaligus memodifikasinya.
selanjutnya yaitu sebagai tempat memodifikasi protein yang disintesis oleh ribosom, dan yang terakhir sebagai tempat mensintesis karbohidrat bermolekul tinggi antara lain berupa karbohidrat struktural membran, yaitu atau contohnya seperti glikoprotein dan glikopida dan glikogen. Nah, bentuk dari retikulum endoplasma yang pertama yaitu bentuk lameral. Nah, di mana kebanyakan yang terdiri atas susunan sejumlah kantung membran yang tipis. Ribosom pada membran retikulum endoplasma yang berbentuk lameral tidak merata atau asimetri. Nah, membran yang berbentuk kantung pipi ini disebut cisternae. Nah, yang kedua, kantung vesikular. Nah, kebanyakan terdapat di dalam retikulum endoplasma yang halus. Di dalam penelitian in vitro maupun in vivo diperkirakan bentuknya sama. Nah, yang ketiga itu bentuk tubular atau pembuluh. Nah, bentuk ini terutama dimiliki oleh retikulum endoplasma halus, menunjukkan sifat yang dinamik dari retikulum dan mempunyai hubungan erat dengan gerakan membran. Nah, pemisahan dan fusi dalam sistem membran atau jaringan sitokavitaris.